Biasanya pelaku kekerasan itu adalah dulunya juga dikerasin. Misalnya dari orang tuanya memang dikit-dikit pukul. Dan kekerasan itu tuh kayak udah ada di kepalanya gitu. Udah jadi habit, sesuatu yang udah biasa dia lihat gitu. Akhirnya begitu lagi ke anak dan istrinya. Begitu terus akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat hukum. Kita jumpa lagi dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Hari ini kita kedatangan seorang public figure ya, yang menurut saya Masya Allah Tabarakallah, dia punya keutamaan. Satu, diberi Allah kesempatan untuk menjadi artis yang sangat banyak dikenal oleh masyarakat banyak. Tentu juga nanti harus dimaknai punya juga privilege, kesempatan untuk memberikan manfaat yang baik juga untuk masyarakat banyak. Kemudian dia juga adalah womanpreneur karena dia mulai membangun bisnisnya yang banyak sekali ternyata. Di luar dugaan saya, ternyata nggak hanya bisnis fashion. Nah, kita mau ngulik nih seorang Shirin Syungkar, namanya Shirin Syungkar. Kalian pasti sudah akrab sekali dengan Shirin Syungkar dan juga akrab dengan siapa di balik Shirin Syungkar, yaitu Bapak Mark Syungkar dan Ibu Feni Bauti. Dua-duanya juga artis waktu itu. Kita melihat ya sosok Shirin itu luar biasa karena masih muda ya, tapi sudah tahu betul hidupnya arahnya mau kemana. Amin. Ya kan? Kemudian sudah tahu betul, punya kesadaran yang sangat tinggi gitu ya tentang bagaimana sih memaknai dirinya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak juga, dan sebagai bagian dari masyarakat sosial gitu. Tapi di luar sana Shirin, kita banyak sekali tetap melihat fakta ya, tidak semua seberuntung Shirin Syungkar. Kita melihat saudara-saudara kita di luar sana, perempuan-perempuan dan anak-anak masih banyak sekali mengalami kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak. Shirin memandangnya bagaimana sih? Apakah Shirin merasa kekerasan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, itu bagian dari dinamika kehidupan, atau menurut Shirin, karena Shirin hidup dalam negara hukum nih ya, menurut Shirin ini sesuatu yang sudah melanggar hukum, berbahaya dan harus ditindak gitu. Apa pandangannya Shirin? Ya, yang pasti yang namanya kekerasan itu pasti udah melanggar hukum ya, Tania, gitu, dengan segala kekurangan ilmuku tentang hukum. Tapi itu sesuatu yang nggak bisa kita terima gitu loh, apalagi kekerasannya ke perempuan gitu. Kekerasan ke laki-laki pun juga nggak boleh gitu. Semua bentuk kekerasan itu dilarang. Betul. Jadi memang aku berharap pola itu tuh berhenti gitu loh. Karena aku pernah dengar gitu loh di seminar parenting gitu. Biasanya pelaku kekerasan itu adalah dulunya juga dikerasin gitu. Dan itu adalah juga korban kekerasan sebelumnya. Betul. Misalnya dari orang tuanya memang dikit-dikit pukul. Udah gitu bapaknya mukul istrinya, akhirnya dia lihat. Dan kekerasan itu tuh kayak udah ada di kepalanya gitu. Udah jadi habit, udah jadi apa ya, sesuatu yang udah biasa dia lihat gitu. Akhirnya begitu lagi ke anak dan istrinya. Begitu terus akhirnya. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi kayak dan kita harus mutusin gitu loh. Harus mutusinnya dengan cara harus lebih keras lagi masalah hukumnya. Yang kedua, korban-korbannya itu benar-benar harus dibantu untuk sembuh dari traumanya supaya dia tidak menjadi pelaku setelah itu gitu loh. Tanpa tidak ada dia trauma yang menyebabkan dia menjadi pelaku berikutnya. Tanpa dia sadari. Ini sih benar-benar waktu di seminar itu aku diceritainnya seperti itu ya gitu. Walaupun mereka gak mau gitu sebenarnya gitu. Ya ada pun juga yang nggak jadi pelaku tapi memang jadi trauma nikah, trauma nggak mau menghadapi sosialisasinya jadi berantakan gitu. Kan beda-beda ya trauma orang gitu. Jadi ya aku berharap soal ini nggak disepelein gitu loh. Soal kekerasan itu lumayan banyak kan di Indonesia gitu. Dan sering kali timbul hilangnya cepet banget beritanya gitu. Jadi
berharapnya itu benar-benar tuntas gitu. Gitu sih. Jadi dan support sistemnya itu harus banyak gitu. Pandangan Shirin, banyak perempuan-perempuan yang terjebak dalam suatu kekerasan tapi dia tidak bisa keluar ya. Kekerasan itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang serta-merta, ya kan? Tapi ada tindakan-tindakan yang mengawali sampai kemudian ada kekerasan yang luar biasa. Banyak perempuan, Shirin, menganggap oh selama saya nggak berdarah-darah, selama saya nggak patah tulang, itu bukan kekerasan. Nah, sementara Shirin, yang kita tahu ya, undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu tidak hanya mengatur tentang kekerasan yang menyebabkan matinya atau menyebabkan lukanya seseorang, ya kan? Tapi juga ada kekerasan fisik meskipun tidak menyebabkan luka, kemudian ada juga kekerasan psikis, ya kan? Kekerasan verbal saja itu kekerasan, jadi diperlakukan tidak baik secara verbal, kemudian secara perlakuan suami terhadap istrinya tidak baik ya, mendiamkan atau segala macam yang sifatnya, maksudnya itu berlarut-larut ya, yang menyebabkan dia kemudian sakit secara kejiwaan. Itu kekerasan psikis. Kemudian ada juga kekerasan seksual, ya kan? Jadi hubungan seksual itu juga sebenarnya dalam hukum sudah diatur dengan baik gitu ya, batasan-batasannya. Kemudian ada juga kekerasan finansial. Nah, tapi Shirin, lagi-lagi pandangan Shirin gimana sih menurut Shirin? Kenapa masih banyak yang terjadi? Karena kalau dari yang kita tahu nih, kalau pada datang nih korban-korban kekerasan, mereka sendiri tidak tahu batasannya mana sih yang dianggap kekerasan. Kalau Shirin menurut Shirin pandangannya bagaimana sih? Ya mungkin yang paling umum itu yang kita tahu udah pasti kekerasan fisik ya Tan. Itu paling kelihatan gitu ya. Kalau untuk psikis itu beda-beda balik lagi gitu, dan ketahanan orang juga beda-beda. Tapi aku selalu berharap tidak ada yang namanya kekerasan psikis di rumah tangga gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi kayak kalau seorang bapak harusnya ketika dia punya anak harusnya tahu salah satu yang harus paling dijaga itu adalah mental istrinya sebenarnya. Karena istri yang bahagia dan sehat secara fisik dan psikis itu dibutuhkan oleh anak gitu. Gimana cara, kan banyak akhirnya ibu-ibu yang akhirnya nyerang ke anak karena ibunya diperlakukan tidak dengan semestinya sama suaminya, dan itu banyak banget yang aku baca gitu. Akhirnya karena stres gitu. Jadi ya semuanya sih tidak diperbolehkan sebenarnya gitu. Cuman kan memang termasuk aku kurangnya knowledge tentang kekerasan yang lainnya gitu. Dan memang kalau menurut aku itu memang harus diedukasi gitu. PR-nya itu tuh harus diedukasi. Bahkan harus diedukasi ke orang-orang yang belum nikah sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kayak ada knowledge sebelum menikah. Gitu. Jadi itu kurang banget tuh. Jadi sebenarnya Shirin, kita juga pernah berpikir ya, kenapa pemerintah tidak mewajibkan gitu ya, semua pasangan yang akan menikah itu wajib dapat sertifikat pelatihan mengenai ya undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bukan hanya itu sih sebenarnya, bagaimana membangun pola hubungan suami istri, ya kan, bagaimana mengelola keuangan, semua itu sebenarnya harus ada. Tapi fokus kita ada tentang kekerasan. Tentu tindakan preventif itu penting ya kan. Jadi, nah kita tuh kenapa undang Shirin? Karena kita berpikir Shirin ini kan bagian dari tokoh ya, public figure yang punya jutaan followers. Oke. Mungkin harus lebih banyak lagi orang-orang seperti Shirin yang menyuarakan, mensosialisasikan terkait dengan pentingnya mengetahui, ini perempuan mengetahui batasan-batasan mana sih yang dianggap sebagai kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan finansial, harus tahu nih, ya kan? Karena saya memandang banyak perempuan-perempuan di luar sana tuh nggak tahu, Shirin. Ada undang-undangnya aja nggak tahu, dan dalam undang-undang itu ada 4 kekerasan itu juga nggak tahu, apalagi batasan-batasannya. Nah, kadang-kadang ya tadi Shirin bilang toleransi orang kan beda-beda. Kalau kita bicara hukum, kita tidak bicara ukuran perasaan. Ya, kalau kita bicara ukuran perasaan ya akhirnya seperti yang sekarang, nggak apa-apalah saya dipukul, yang penting nanti dia minta maaf, ya kan, nggak apa-apalah saya dipukul terus tiap hari, yang penting dia kasih saya makan. Nah itu kan perasaan, ya kan, sangat subjektif gitu. Nah tapi karena kita punya hukum,
perempuan-perempuan di luar sana harus tahu bahwa batasannya adalah batasan yang diatur dalam undang-undang. Jadi perempuan harus tahu, oh kalau sudah mendapat perlakuan seperti ini, no, ya kan, big no. Saya harus bisa speak up dan meminta pertolongan, ya kan? Itu tadi circle-nya kan harus kita bangun gitu ya, sejak dini. Terus satu lagi nih, Shirin karena dia pekerja seni, sekarang dia bisnisnya luar biasa banyak, Masya Allah. Semoga barokah semua bisnisnya ya, semoga sukses dan semoga bermanfaat juga untuk banyak orang bisnisnya. Dalam bisnis nih, sejauh mana sih Shirin merasa perlu untuk memahami hukum bisnis? Memang ya, terbiasa adalah ada orang hukum di kantor. Iya. Tapi memang karena aku kan kerjanya bareng sama suami ya kan. Suami itu orangnya itu alhamdulillah itu dia demen banget belajar gitu. Jadi memang banyak info ke kita di bisnis itu seperti ini, di bisnis seperti itu. Dan yang aku benar-benar pelajari itu adalah temen, oke, keluarga oke. Ketika berbisnis, bisnis is bisnis. Yes. Gitu. Jadi jangan pakai asas ya udahlah temen gitu, tapi cincailah gitu. Ujungnya ribut nanti gitu kan. Jadi jangan dipikir orang-orang lihat kita kan bisnisnya berempat kan, ada Kak Irwan, Kak Kia, Kak Wisnu sama aku. Kita itu jelas banget hitam di atas putihnya. Betul. Bagian ini seini, persenan ini seini, persenan ini seini. Kerjanya Kia harus ini, aku gini, itu jelas. Walaupun cara menegurnya kekeluargaan, diselesaikan kekeluargaan, tapi hukumnya tetap jelas gitu. Menyelesaikan kekeluargaannya tapi tetap hitam di atas putih itu menurut aku harus wajib. Kayak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kayak mungkin orang kayak enak ya keluarga gini. Oh tetap kita mah hitam di atas putih semua. Tapi alhamdulillah Allah tolong kalau ada apa-apa kita nyelesainnya pasti kekeluargaan. Ya betul, saya setuju Shirin bahwa memang business is business ya kan. Kalau kita bicara bisnis maka kita bicara semuanya ada aturannya. Betul. Hitam di atas putih harus dituangkan secara tertulis. Jadi nggak bisa tuh udahlah gampang lah nanti aja. Nah, orang Indonesia itu banyak pakeuh, nggak enakan. Sama, ya kan? Karena kita kan kekeluargaan. Jadi untuk menghindari ya kemudian hari ada konflik karena nggak enakan akhirnya diem-dieman malah nanti berantem. Betul. Memang paling bagus itu semua dituangkan dalam kontrak hitam di atas putih gitu ya. Jadi haknya apa, kewajibannya apa, ya kan, mau berapa lama kerjasamanya, bagaimana mengelolanya, itu semua harus diatur. Nah kalau jadi kadang-kadang orang ngapain sih kita kayak mau perang aja gitu, betul, ya kan? Betul. Tapi justru menurut saya, udahlah kamu kok kayak nggak kenal saudara gitu kan? Nah menurut saya, apalagi bisnis berangkat dari pertemanan, keluarga, justru itulah salah satu jalan terbaik ya untuk menjamin keberlangsungan hubungan baik. Betul. Jadi kalau ribut ya udahlah kita kembali ke laptop baca kontraknya. Oke, memang ya sebagai kita sebagai masyarakat muslim tentu ada adab-adab dalam menyelesaikan suatu perkara, suatu masalah, dan itu semua berpulang pada prinsip masing-masing. Saya senang kalau Shirin beranggapan bahwa memang semua harus di atas kertas, tapi dalam pelaksanaannya kalau terjadi sesuatu masalah ya kita kekeluargaan, musyawarah mufakat gitu ya, karena memang itulah yang paling baik. Karena kalau saya berprinsip gini Shirin, business is business. Dua, ya kan, dalam bisnis tidak ada salah 100%, tidak ada benar 100%. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara win-win solution, ya kan? Kalau kita bicara win-win solution, berarti duduk di atas meja, musyawarah mufakat, carikan jalan keluar yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Jadi bukan tentang menang kalah, gitu. Jadi itu sebenarnya yang mendasari kami kantor hukum juga. Kalau menangani perkara tidak bicara menang kalah, tapi bicara bagaimana para pebisnis ini, pelaku usaha ini, kalau ada dispute, ada solusi yang win-win solution, gitu. Karena kita berprinsip ya bisnis harus jalan terus, betul, gitu. Betul, kan? Oke, jadi thank you Shirin ya. Tadi banyak sekali sebenarnya ilmu dari Shirin yang kita bisa dapat.
Tapi yang penting ya sahabat hukum, pesannya Sirin tadi jangan pernah bosan belajar hukum ya. Siapapun Anda, jangan pernah bosan belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.